Mas Ali Imron, saya kira sudah tidak perlu disebutkan profilnya. Ini sudah namanya sudah terkenal di jagat raya. Mas Ali Imron. Nah, kita mulai bagaimana apakah betul apa yang terjadi oleh sama teman-teman yang melakukan tindakan terorisme itu selalu diawali dengan tindakan yang intoleran. Ini sekalian kita menguji hipotesis ya, sebuah teori. Saya sering dengar bahwa ada tahapan orang menuju radikal dan tangga pertamanya itu intoleran. Silakan, Mas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Baidawi dan kawan-kawan narasumber, hadirin semuanya. Jadi mungkin masih ada yang belum kenal saya. Oke. Jadi saya ini Ali Imron, hingga sekarang masih menjalani hukuman karena menjadi pelaku bom Bali. Tadi kan teorinya Pak Mas Alamsyah bahwa sudah pasti bisa dipastikan kalau radikal itu mesti intoleransi. Jadi supaya hadirin tahu, kami yang terlibat dan mengawali aksi teror di Indonesia, yaitu kami mulai dengan pengeboman di rumah Duta Besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Agustus tahun 2000. Itu kami kami bukan intoleransi. Kalau kami yang akhirnya menjadi teroris itu intoleransi, sudah banyak sekali yang kami bunuhi. Tetangga-tetangga yang non-muslim, tetangga-tetangga yang LDII, tetangga-tetangga yang Ahmadiyah. Karena apa? Kami diajari untuk membunuh. Jadi saya ini lulusan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan tahun 1994. Adik lettingnya Jenderal Ibnu. Kalau Pak Ibnu 93. Kami memang diciptakan untuk menjadi jihadis bahasa agamanya, tapi bahasa umumnya menjadi teroris untuk menteror seluruh umat manusia yang membenci Islam atau menjadi musuh Islam. Sebetulnya itu. Sehingga cara membunuh dengan cara apapun kami pelajari. Itu. Nah, kenapa seperti itu? Apa yang membuat ini penting sekali, Mas? Apa yang membuat kami melakukan pengeboman? Ini nanti ada hubungannya dengan peristiwa yang terakhir yang kita prihatin, yaitu pembunuhan yang terjadi di India. Bom yang kami ledakkan untuk menyerang Duta Besar Filipina Agustus tahun 2000 itu karena peperangan kami bersama Mujahidin Moro melawan pemerintah Filipina. Jadi ada ini efek balik ya? Efek balik, korelasi. Artinya bahwa dengan peristiwa itu mereka kita balas. Di antaranya duta besarnya di Indonesia. Terus kalau ditanya kenapa kok di Indonesia, ya kami jawab karena kami tidak mengakui NKRI. Karena kami inginkan itu NKRI itu menjadi negara Islam Indonesia, balik lagi NII. Jadi supaya jelas. Nah, kemudian bom kedua, bom gereja malam Natal serentak di beberapa kota di Indonesia tahun 2000, yaitu tanggal 25 Desember. Termasuk di Mojokerto. Saya yang melakukan. Itu kenapa? Karena kerusuhan Ambon dan Poso, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh oknum Kristen terhadap umat Islam. Oleh karena itu Hambali itu senior saya di Afghanistan yang sekarang dipenjara di Guantanamo, Amerika, oleh Amerika, datanglah ke Indonesia. Waktu itu dia di Malaysia. Dia ngajak kami, dia pertama mengatakan kalau orang Kristen bisa menyerang umat Islam ketika hari raya Idul Fitri, kenapa kita nggak bisa memberi peringatan mereka ketika mereka Natalan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bom atrium Senen. Itu adalah tujuannya untuk menyerang para pendeta
yang mau pertemuan di situ, membicarakan masalah Ambon sama Poso. Jadi mau dibom dengan bom tas. Nah, pelakunya ini orang Malaysia, masih pakai jam Malaysia, lebih cepat 1 jam dari yang dijadwalkan. Dari yang dijadwalkan. Jadi sampai ke Indonesia jamnya belum diputar. Belum diputar. Sampai nyetel bomnya pun belum diputar. Seharusnya bom 1 jam kemudian meledaknya sudah 1 jam kemudian ketika dibawa. Kemudian bom Bali. Bom yang keempat berarti. Ini adalah untuk membalas pasca runtuhnya WTC, Amerika menyerang Afghanistan, orang sipil pun kena, kami ada hubungannya dengan Afghanistan, maka kita seranglah orang-orang bule di Bali, karena banyaknya orang bule adalah di Bali. Itu. Oke Mas, saya punya satu pertanyaan. Jika yang terjadi selama ini itu adalah kebanyakan respon, menurut jenengan kita patut khawatir nggak dengan apa yang terjadi di India saat ini dan bisa terrespon dengan pola yang sama ya, direspon di Indonesia? Ya bisa jadi, cuma kita berharap tidak. Karena begini, kesadaran saya sebagai pelaku bom Bali cukup untuk membuat kawan-kawan yang gemar untuk melakukan pembalasan ini sadar. Jadi perlu diketahui bahwa alumni Afghanistan sama Filipina, teman-teman kami dalam Jamaah Islamiyah itu tidak kurang dari 400 orang. Yang terlibat pengeboman baru 20 orang. Berarti ada 380 orang itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang terlibat. Mudah-mudahan nggak terlibat lagi dengan aksi-aksi seperti itu. Makanya setiap ada sesuatu kejadian yang bernuansa sara, itu terutama terhadap Islam, saya paling ngeri. Karena jangan-jangan nanti pemikiran kawan-kawan itu begitu ada kejadian seperti ini langsung akan membalas. Itu. Nah itu, jadi patut kita khawatirkan, tetapi kita terutama tokoh masyarakat, semua lapisan masyarakat, semua pihak ini harus berusaha supaya kejadian seperti India ini tidak terjadi lagi. Tidak dibalas di sini. Bukan maksudnya begini. Kejadian yang seperti itu jangan terulang lagi. Kemudian jangan sampai kita membalas karena nggak ada gunanya. Beberapa tahun yang lalu ketika kejadian Rohingya itu kan ada kawan-kawan teroris Indonesia yang membalas, tapi bukan Jamaah Islamiyah. Ngebom kedubes Myanmar, tapi pakai bom lontong. Jadi istilah bom lontong yang begini, ketika dia di Ambon itu kan kami itu membuat granat buatan untuk menyerang umat Kristen. Granat buatan ini ya seperti lontong, ya. Jadi paralon besi itu kemudian kita isi bom, baru kita lempar. Nah, ngebom kedubes Myanmar pakai itu, belum apa-apa sudah ditangkap oleh Pak Ibnu dan kawan-kawan Densus. Nah, itu. Jadi itu nggak ada gunanya. Maka jangan lagi seperti itu. Cukuplah kita doakan para kiai, Pak Baidowi dan kawan-kawan NU semuanya pandai berdoa, munajat supaya tidak ada pembalasan dan tidak ada kejadian. Amin, amin. Terima kasih Mas.